Eh, dengan Mbak siapa ya ini? Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Khairul Isnani, saya dari Sidoarjo. Oh, oh Mbak Nani yang tadi di WA itu ya? Iya kemudian sama Ibu. Oh iya. Mbak Nani sekarang kesibukannya apa? Untuk saat ini sih kesibukannya kuliah aja sih Bu. Kuliah. Gimana tugas kuliahnya sekarang ini? Tugas kuliahnya ya saya kan semester 5 ya Bu ya, Iya. jadinya ya begitu berat sih. Iya kan habis dari daring ke luring kali ya Iya, sekarang. Hmm. Ini gimana kabarnya Mbak Nani sekarang? Alhamdulillah sehat sih Bu. Oh iya, Mbak Nani tahu ibu ini dari mana ya? Tahu dari Ibu itu direkomendasikan teman saya Bu. Sempet kayak lihat brosur gitu, terus saya dikasih itu, maka saya ngechat ibunya itu. Berarti Mbak Nani atas kemauannya sendiri ya? Iya, Iya. kemauan saya sendiri. Bagus sekali. Mbak Nani sebelumnya itu sudah pernah konseling apa belum? Belum pernah sih Bu, ini masih pertama kali. Pertama kali. Jadi ibu menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Nah, konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Konseling ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Nani. Nah, konseling ini dibantu oleh konselor. Lalu selain itu juga di dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang diceritakan oleh Mbak Nani kepada konselor itu akan dijaga oleh konselor secara rapat-rapat. Apalagi jika Mbak Nani itu nantinya bilang jangan dibilang ke siapa-siapa ya Bu, itu sudah pasti akan dijaga rapat-rapat oleh konselor. Untuk asas yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nani datang ke ibu ini tidak ada rasa keterpaksaan dari orang-orang sekitar itu ya. Jadi Mbak Nani kesini itu atas kemauannya Mbak Nani sendiri. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Mbak Nani ini terbuka menjelaskan permasalahan yang dialami oleh Mbak Nani secara terbuka, tidak menutup-menutupi. Jadi nanti ibu juga bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Nani secara terbuka juga, memberikan saran secara terbuka juga. Nah, seperti itu tadi asas-asasnya juga. Konseling itu gimana? Mbak Nani ada pertanyaan? Sudah sangat jelas sih Bu. Oke. Ngomong-ngomong, Mbak Nani itu sekarang ini posisinya sedang mengalami hal apa sih? Yang saya alami sekarang itu Bu, saya tuh kayak sulit bergaul gitu. Sulit bergaulnya itu kenapa? Ya kayak ya apa ya Bu, saya tuh gimana ya Bu jelasinnya tuh. Gak apa-apa, cerita aja. Iya. Kayak gimana ya Bu, kayak dekat sama teman itu kayak ngerasa saya tuh kayak apa ya, ngerasa pikiran saya itu kayak apaan sih, kayak sok tahu banget kayak gitu loh Bu, kayak gak jelas banget kayak gitu pikiran saya tuh timbul seperti itu, nggak tahu kenapa. Oh, jadi kalau Mbak Nani berteman dengan seseorang gitu ya, Mbak Nani itu selalu mempunyai pikiran aku ini gimana sih gitu. Iya, kayak takut gitu loh, kayak mau nimbrung sama teman-teman pun juga takut gitu. Jadi saya tuh
susah untuk bersosialisasi sama teman-teman, apalagi sama teman yang baru gitu ya. Itu Iya, iya. sangat susah sekali. Nah, yang membuat Mbak Nani takut tuh apa penyebabnya? Eh, yang saya takuti itu lebih ke ini sih Bu, kayak pikiran saya tuh kayak mikir bahwa mereka itu menganggap saya tuh kayak ya itu tadi kayak nggak jelas apa memandang buruk. Oh iya, jadi Mbak Nani itu selalu mempunyai pikiran buruk terhadap dirinya sendiri ya? Iya. Kayak apapun yang saya lakukan itu kayak ini apa ya, kayak nanti jadi kayak mau ngelucu gitu ya Bu ya. Iya. Sama teman-teman itu takut gitu loh, kayak ini nanti lucu nggak ya, kayak kalau nggak lucu itu pasti nanti apaan sih gitu. Jadi saya tuh pas sama teman-teman itu saya tuh takut. Apakah Mbak Nani itu sebelumnya pernah, misalnya ini Mbak Nani sedang melucu ya, terus apakah respon teman-temannya Mbak Nani itu seperti apa yang dibilangkan oleh Mbak Nani tadi, atau justru Mbak Nani itu hanya di pikiran Mbak Nani saja yang seperti itu, padahal Mbak Nani itu belum melakukannya? Sebelumnya itu belum pernah sih Bu, belum pernah melakukan hal itu, cuma kayak pikiran aja sih, kayak gak tahu ya Bu, kayak pikirannya tuh kayak buruk gitu loh. Mbak Nani selama ini dekat dengan teman-temannya atau enggak menurut Mbak Nani ini? Enggak pernah, enggak ada Bu, enggak ada. Oh. Cuma ya dekat, maksudnya bukan dekat sih ya, cuma nimbrung gitu terus nanti ya pulang kayak gitu. Mbak Nani berarti belum ada teman dekat ya ini? Iya. Belum ada teman dekat yang cocok gitu dengan Mbak Nani? Iya. Lalu ini apa yang Mbak Nani lakukan, yang Mbak Nani sudah lakukan itu hal-hal yang seperti apa? Saya sih Bu belum pernah melakukan apa-apa sih untuk saat ini. Mbak Nani juga belum ini mencoba mendekatkan diri Mbak Nani kepada teman-teman Mbak Nani? Pernah sih Bu, pernah Ya. mendekatkan diri kepada teman-teman. Terus ya itu tadi ketakutan dan pikiran-pikiran jelek saya itu mesti muncul, kayak apa sih, takut nanti dibilang gak jelas, takut nanti dibilang so asik. Nah, ketika Mbak Nani itu tadi mendekatkan diri Mbak Nani dengan teman Mbak Nani ya, apakah Mbak Nani sudah mendapatkan respon yang kurang mengenakan? Untuk kemarin pernah sempet seperti itu, Iya. tapi cuma beberapa aja sih Bu. Nah itu yang membuat saya kayak merasa aduh kenapa ya kayak gitu. Tapi selanjutnya itu pun nggak pernah sih ya, asik-asik aja teman-teman. Cuman ya itu tadi pikiran-pikiran saya tuh kayak gitu. Mbak Nani merasakannya hal-hal tersebut itu saat kapan? Yang ini tadi, yang Mbak Nani merasa dapat seperti penolakan tersebut tadi loh, Mbak Nani Iya. itu kapan merasakan hal tersebut? Belum lama sih Bu, masih bulan-bulan kemarin sih, seingat saya ya. Itu Mbak Nani sudah merasa kayak aku ada salah apa sama orang tersebut gitu ya? Iya. Lalu Mbak Nani setelah itu Mbak Nani sudah mencoba mendekatkan diri lagi ke temannya atau masih belum? Ya masih belum sih Bu, ya itu tadi takut dibilang kayak gitu tadi, kayak ya itu. Jadi Mbak Nani masih belum ingin mendekatkan diri Mbak Nani kepada temannya lagi ya? Iya. Teman yang lain lagi gitu ya? Iya.
Terus Mbak Nani itu ini apa, dari hal yang sedang dialami oleh Mbak Nani ini, apa yang pengen Mbak Nani dapatkan? Saya sih Bu, yang saya ingin ubaya yaitu saya tuh ingin berteman dengan siapa saja dan nyaman sama siapa saja tanpa harus muncul pikiran-pikiran saya yang buruk, pikiran-pikiran saya yang negatif memandang mereka, memandang diri saya juga gitu. Ya senormalnya kita berteman saja, yang asik, yang seru kayak gitu. Apakah di benak Mbak Nani itu, Mbak Nani dengan karena pikiran Mbak Nani itu tadi ya, saya dapat penerimaan, ataukah saya ini nantinya gimana kalau saya ingin bersama lagi dengan teman saya. Nah, di benak Mbak Nani itu apakah Mbak Nani masih ingin membangun pertemanan dengan orang, ataukah Mbak Nani lebih nyaman dengan Mbak Nani yang seperti ini? Pas saya mendapat penolakan itu saya sempat mikir bahwasanya oh ya udah, saya nggak usah berteman sama siapa-siapa, saya bisa sendiri, saya bisa melakukan segala apapun tuh dengan sendiri gitu. Tapi saya juga di sisi lain juga ingin merasa mempunyai teman seperti apa kayak gitu, mempunyai apa ya, kemana-kemana sama teman kayak gitu. Ya, yang perlu Mbak Nani ketahui kan, kita sebagai manusia juga kan dalam makhluk sosial, dan kita juga pasti butuh orang lain ya. Iya. Nah, jadi kita bisa menghilangkan sifat-sifat negatif yang ada di diri kita. Ya, contohnya seperti yang ada di pikiran Mbak Nani tersebut. Mbak Nani kan juga takut mendapatkan penolakan dari temannya, juga Mbak Nani takut dibilang, iya nah ini kok nggak asik sih gitu kan. Iya. Nah, menurut ibu ini Mbak Nani nanti bisa menggunakan teknik self management. Mbak Nani apakah pernah mendengar ini, apa sih kata-kata self management ini? Sebenarnya belum pernah sih Bu. Belum pernah ya. Ibu jelasin dulu. Nah, nanti ini kita akan menggunakan teknik self management, di mana teknik self management ini adalah mengubah pemikiran irasional atau ini pikiran yang negatif dirubah ke pemikiran yang positif. Lalu pada teknik ini nanti itu kita akan membuat kontrak perjanjian. Nah, nanti itu kontrak perjanjiannya itu kita tulis di kertas. Nanti Mbak Nani menuliskan hal positif apa yang ingin hal positif apa yang ingin Mbak Nani rubah. Lalu juga Mbak Nani menuliskan hal negatif apa yang Mbak Nani rubah. Itu kan ya, Mbak Nani lalu di situ juga menuliskan jika Mbak Nani sudah berhasil melakukan hal-hal tersebut, maka Mbak Nani juga akan mendapatkan reward dari Mbak Nani sendiri, bisa juga dari ibu. Lalu jika Mbak Nani tidak berhasil melakukan dua hal tersebut, maka Mbak Nani akan mendapatkan punishment. Nah, punishmentnya itu juga sendiri dari ibu, bisa dari Mbak Nani. Gitu, seperti itu. Apakah Mbak Nani ada yang ingin ditanyakan? Iya, paham. Oh, paham. Ibu ambilkan kertas dulu ya. Nah, ini Mbak Nani tulis nama dulu. Oke, ya. Nanti tulis nama, lalu Mbak Nani tulis hal-hal negatifnya.
sudah, sekarang Mbak Nani tulis hal positifnya dulu. Nah, sekarang Mbak Nani tulis reward yang akan diberikan kepada Mbak Nani sendiri jika nanti Mbak Nani berhasil. Ini dari ibu atau dari saya? Bisa juga dari ibu, bisa juga dari Mbak Nani sendiri. Nanti terserah Mbak Nani itu maunya dari Mbak Nani sendiri atau nanti bisa minta reward dari saya karena Mbak Nani sudah berhasil melakukan hal-hal tersebut. Kalau dari ibu aja gimana biar fair? Boleh, ya tips saja Mbak Nani maunya apa. Enggak mobil Mbak Nani. Kalau mau makanan boleh. Boleh. Sekarang Mbak Nani tulis hukumannya untuk Mbak Nani jika Mbak Nani tidak berhasil melakukan hal tersebut. Jadi itu aja. Oke, boleh. Silakan ditulis. Apa ya yang tidak memberatkan Mbak Nani? Mbak Nani suka olahraga atau tidak? Tidak, Bu. Kalau gitu biar sehat ya Mbak Nani jogging saja deh. Jogging 10 menit saja. Tiap hari, Bu. Enggak, satu hari saja. Oh iya. Oke, sekarang sudah ya. Ini nanti kita tanda tangan. Ini Mbak Nani tulis tanda tangan dulu di sini. Nah, sekarang itu ya, dulu tangan sini. Ya, nah, sekarang ini bisa Mbak Nani jawab, bisa Mbak Nani terapkan. Lalu jika Mbak Nani berhasil melakukan ini, maka Mbak Nani akan mendapatkan reward dari saya. Nah, jika Mbak Nani tidak berhasil melakukan ini, maka Mbak Nani akan mendapatkan hukuman dari saya juga. Iya. Karena tadi Mbak Nani meminta reward dan hukumannya dari ibu kan ya. Mbak Nani sudah mengerti? Iya, paham, Bu. Ini kan nanti sudah dilakukan Mbak Nani. Mbak Nani bisa kembali lagi ke ibu, nanti bisa cerita bagaimana ini. Misalnya kalau berhasil Mbak Nani bisa cerita pada ibu berhasil atau tidaknya. Nanti jika Mbak Nani juga nggak berhasil, maka Mbak Nani cerita juga ke ibu. Nanti kita lakukan konseling lagi. Seperti itu. Saya mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Terima kasih ya Mbak Nani atas kedatangannya. Iya, terima kasih juga, Bu, telah membantu saya.